Om Swastiastu. Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas Hari Raya Saraswati. Tribuners, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Suci Saraswati. Saraswati adalah salah satu hari suci dalam Hindu Bali, yakni turunnya ilmu pengetahuan untuk umat manusia di dunia. Dari zaman dahulu ada kepercayaan bahwa pada saat Saraswati seseorang tidak boleh membaca buku. Sejak lama mitos ini sudah ada di masyarakat, bahwasanya saat hari suci Saraswati seseorang tidak diperkenankan membaca buku atau belajar. Namun sejatinya makna di balik mitos tersebut tidaklah demikian. Ida Resi Bujangga Waisnawa, putra Sara Sri Satya Jyote, mengatakan agar mitos ini tidak ditelan mentah-mentah ya Tribuners. Menurut beliau, orang tua pada zaman dahulu membuat mitos pasti ada tujuannya. Perlu diketahui, mitos atau mite adalah bagian dari folklore dan kebanyakan berlatar belakang kisah masa lampau. Isinya adalah tafsiran-tafsiran tentang alam semesta dan kerap diasosiasikan benar-benar terjadi oleh orang yang memiliki cerita. Ida Resi menjelaskan bahwa mitos dibuat untuk memudahkan penyebaran informasi dan bercerita kepada khalayak umum. Sama halnya dengan mitos saat Saraswati tidak boleh membaca atau belajar. Tentu saja ada makna di baliknya ya Tribuners. Maksudnya saat itu adalah agar masyarakat terlebih dahulu menjalankan niatnya. Apalagi saat hari suci Saraswati, setelah itu baru mengambil kegiatan lain seperti membaca dan sebagainya. Jelas beliau kepada Tribun Bali beberapa waktu yang lalu. Mitos memang kerap dipakai orang tua zaman dahulu untuk bercerita dan memudahkan agar anak-anaknya memahami makna atau menjauhi larangan, karena dianggap lebih mudah dimengerti secara umum. Mitologi Saraswati lainnya adalah datang dari kisah kerajaan Jalasanggara yang diperintah oleh Dewi Sinta dan Dewi Landep. Ini juga berkaitan dengan kisah Watu Gunung Runtuh atau hancurnya kebodohan dan kezaliman sebelum turunnya ilmu pengetahuan ya Tribuners. Diceritakan bahwa Dewi Sinta dan Dewi Landep memerintah pemerintahan Kundadwipa pada saat itu, sebab pemerintahan ditinggalkan oleh Danghyang Kulagiri yang tiada lain adalah raja atau suami mereka. Sang Prabu hilang tidak kembali setelah pergi bertapa ke hutan. Singkat cerita, Dewi Sinta pun memiliki putra bernama Raden Wuduk atau Redite. Tatkala masih kecil, Raden Wuduk pergi ke hutan karena kesal dimarahi oleh Dewi Sinta dan dipukul kepalanya dengan pengaduk nasi. Saat itu Dewi Sinta marah karena Raden Wuduk tidak sabaran ingin meminta makan. Raden Wuduk yang kemudian mengembara akhirnya lambat laun tumbuh dewasa. Ia pun hendak menemui sang ayah, namun apa daya tidak jua ada hasilnya. Pemuda ini bertapa dengan teguh hingga akhirnya mendapat anugerah Dewa Siwa. Tapanya yang teguh dan kokoh seperti gunung membuat namanya berganti menjadi Sang Watu Gunung. Anugerah yang didapatkannya adalah bisa mengalahkan 27 orang raja sesuai dengan permohonan Watu Gunung sendiri. Namun tentunya setiap kekuatan pasti ada kelemahan ya Tribuners. Dan Dewa Siwa mengatakan bahwa Watu Gunung akan bisa dikalahkan oleh seseorang dengan triwikrama atau berwujud kura-kura. Begitulah manusia tatkala memiliki kekuatan terkadang menjadi jumawa ya Tribuners dan lupa diri. Hal ini pun terjadi pada Watu Gunung. Ia terus mencoba kesaktiannya saat meninggalkan tempat pertapaan dan menuju ke pemukiman warga. Sikapnya yang arogan dengan kekuatan besar benar-benar membuat Watu Gunung lupa diri. Satu persatu raja dikalahkan dan membuat rakyatnya sengsara.
ia telah berhasil mengalahkan 26 raja sampai akhirnya tiba di Jala Sanggara, yang tiada lain adalah rumahnya sendiri ya Tribuners. Namun karena Watu Gunung yang kabur saat masih kecil dan mengembara lalu bertapa, ia lupa dengan kedua ibunya yang menjadi permaisuri kerajaan itu. Dewi Sinta dan Dewi Landa pun menyerah kepada anaknya sendiri. Tak lama kemudian kedua dewi ini malah dipersunting oleh Watu Gunung menjadi istrinya. Suatu ketika Watu Gunung berada di pangkuan Dewi Sinta. Sang dewi mencarikan kutu serta membelai rambutnya. Tanpa sengaja, bekas luka pukulan yang mirip dengan luka anaknya zaman dahulu ada di kepala Watu Gunung. Ini membuat Dewi Sinta benar-benar kaget, hancur lebur, dan hatinya porak-poranda. Ia gelisah, khawatir bahwa jangan-jangan Watu Gunung adalah anaknya sendiri. Namun ia yakin luka itu sama persis dengan luka yang dimiliki anaknya terdahulu tatkala Watu Gunung masih kecil. Melihat sang dewi tiba-tiba sedih, Watu Gunung pun bertanya, ada apa gerangan? Sang raja kemudian mengucapkan akan memberikan apa saja yang membantu menghilangkan kesedihannya. Tentu saja ia sangat sayang dan nyaman dengan Dewi Sinta karena sejatinya istrinya adalah ibu kandungnya sendiri. Dewi Sinta sangat malu dan marah, berusaha menutupi kesedihannya. Ia mencari cara mengakhiri perkawinan itu. Ia kemudian meminta agar Watu Gunung membawakan dirinya seorang pelayan bernama Dewi Nawang Ratih. Watu Gunung yang merasa dirinya hebat tiada tanding kemudian mencari Dewi Nawang Ratih yang tiada lain adalah istri dari Dewa Wisnu ya Tribuners. Sesampainya Watu Gunung di Wisnu Loka, dengan sombongnya dia meminta Dewi Nawang Ratih kepada Dewa Wisnu. Tentu saja Sang Trimurti murka hingga terjadi pertempuran hebat di antara keduanya. Anugerah dari Dewa Siwa membuat kekuatan dan kesaktian Watu Gunung sepadan dengan Dewa Wisnu dalam pertarungan itu. Pertarungan yang lama dan tidak usai-usai ya Tribuners. Hingga akhirnya Dewa Wisnu mengutus Begawan Wuraspati mencari kelemahan Watu Gunung. Begawan Wuraspati mengutus Sang Lumanglang yang menyamar menjadi binatang kecil dan mendatangi kamar Watu Gunung saat ia sedang bersama Dewi Sinta. Saat itu Dewi Sinta bertanya, apa kelemahan Watu Gunung? Karena dia mencintai Dewi Sinta, Watu Gunung memberitahu bahwa dia hanya bisa dikalahkan dengan orang yang mampu bertriwikrama dan mengubah dirinya menjadi kura-kura. Singkat cerita, akhirnya Watu Gunung kalah setelah Dewa Wisnu bertriwikrama. Tepat pada Minggu Kliwon, Sang Watu Gunung kalah dan terbunuh. Makanya dikenal dengan Watu Gunung Runtuh. Namun Dewa Siwa kembali menghidupkannya dan akhirnya dibunuh lagi oleh Dewa Wisnu. Sampai akhirnya Watu Gunung dihidupkan kembali oleh Dewa Wisnu dengan syarat diturunkan derajatnya menjadi urutan terakhir pada Wuku atau Pawukon yang kini dikenal di Bali dan Nusantara. Untuk itu setiap 210 hari sekali akan ada hari di mana Watu Gunung runtuh, tepatnya pada Minggu Radite Kliwon Wuku Watu Gunung. Dari sana Dewa Siwa mengutuk agar tidak boleh lagi ada pernikahan dengan anak kandung atau orang tua kandung. Ide Resi mengatakan bahwa kisah ini sejatinya memiliki makna tentang kebodohan, kesombongan, rasa congkak dan angkuh yang ada di dalam diri Watu Gunung. Akhirnya itu bisa dikalahkan oleh kebaikan. Maknanya, kata beliau, tatkala kebodohan dikalahkan, maka setelah itulah ilmu pengetahuan Weda diturunkan ke dunia melalui Dewi Saraswati. Hari itulah dikenal sebagai Hari Raya Saraswati ya Tribuners. Tujuannya agar umat manusia tercerahkan kembali, dijauhkan dari hal bodoh yang buruk, dari dosa yang membuat celaka, dan mampu meningkatkan imannya dalam perjalanan Dharma menuju kebaikan. Setelah Saraswati dikenal dengan Banyu Pinaruh, di mana biasanya umat akan mandi ke mata air suci, pantai, sungai, atau campuan, atau pengelukatan di rumah juga bisa.
Ini sebagai wujud bahwa ilmu pengetahuan akan mengalir bak air yang tiada pernah putus di alam semesta. Nah, Tribuners, demikianlah kisah tentang Saraswati dan Watu Gunung, bagaimana kebodohan dikalahkan oleh ilmu pengetahuan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan beliau agar kita semua dijauhkan dari dosa yang membuat celaka. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.